Ya, kita lanjutkan pemirsa perbincangan kita sudah terhubung juga bersama kami ada Dr. Siti Nadia Tarmizi di juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan RI. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Nadia. Assalamualaikum Dokter Nadia, selamat pagi Dok. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, tadi juga kita sudah berbincang bersama Dr. Rino mengenai apa sih sebenarnya hepatitis misterius ini, apakah juga betul menular lewat udara. Tapi mungkin apa yang bisa dikonfirmasi disampaikan di sini Dr. Siti Nadia terlebih lagi sehingga saat ini sebenarnya total sudah ada berapa orang yang terjangkit oleh virus ini? Dikatakan suspek gitu ya? Iya, jadi memang prosesnya agak berbeda ya dengan COVID-19. Kalau COVID itu kita tahu ada gejala-gejala batuk, pilek, demam, sesak, terus langsung kita tes dan kita bisa langsung tentukan dia ini COVID-19 atau bukan. Nah, kalau hepatitis akut berat, mungkin tadi Dr. Rino juga sudah jelaskan, jadi ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pasti bahwa hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya ini harus diteliti bukan disebabkan oleh virus, bakteri, atau penyakit lain yang selama ini kita ketahui. Jadi pertama kita melakukan suspek dulu ya, menentukan suspek yang kita sebut sebagai gejala hepatitis akut berat. Dari situ kemudian dilakukan pemeriksaan lab. Nah, pemeriksaan laboratorium cukup banyak. Pertama, dia bukan disebabkan oleh hepatitis A sampai E yang memang sudah kita ketahui. Bisa juga bukan disebabkan oleh penyakit leptospirosis, tifoid, demam berdarah, dan lain-lainnya yang memiliki gejala yang sama dengan hepatitis akut. Nah, makanya kalau kita lihat sejak kemarin kita itu sudah menerima 35 suspek hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Dari 35 itu kemudian kita lakukan pemeriksaan 15 itu sudah pasti tidak masuk kriteria hepatitis akut berat yang menjadi kewaspadaan WHO ini. Nah, kemudian tinggal ada 17 ya, tinggal 18 lagi yang kemudian masih kita lakukan pemeriksaan, di mana dari 18 ini satu kasus sudah probable karena sudah lengkap pemeriksaan hepatitis A dan E-nya itu tidak ada. Jadi sudah masuk satu kasus Indonesia melaporkan satu kasus probable hepatitis akut berat. Nah, kemudian kita masih punya 9 yang masih pending klasifikasi karena belum pemeriksaan laboratoriumnya. Dan 7 itu bukan hepatitis akut berat. Nah, sisanya itu masih dalam proses laboratorium. Jadi memang karena tahapannya cukup banyak ya, tapi artinya sebenarnya kasus hepatitis akut berat di Indonesia ini ya mungkin tidak akan lebih dari 10 atau 15 kasus kalau kita lihat ya. Untuk saat ini? Tapi dokter tadi menyebut probable 1, kita sudah pemerintah sudah mendeklarkan begitu ya, Dokter Siti? Ada 1 gitu, ternyata yang akut misterius ini? Iya, jadi ada 1 akut yang masuk kriteria hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya. Ya. Nah, kalau boleh di tracing gimana nih? Ini yang 1 kasus ini perjalanannya kah? Mungkin dari Inggris kah atau apa? Atau mungkin penularannya terinfeksi? Ya, yang 1 kasus ini ya sebenarnya adalah kasus yang pertama kali kita umumkan ya di awal Mei kemarin dengan 3 kasus kematian pada anak yang ada usia 2 tahun, 8 tahun, dan 11 tahun ya. Nah, kalau kita lihat kasus ini adalah salah satu kasus yang kemarin itu sudah keluar hasil positifnya ya. Jadi kalau saya lihat datanya yang ada itu bahwa ini adalah kasus probable yang usianya 7 tahun ya, yang sudah keluar memang hasilnya seperti itu. Dan ini termasuk 3 kematian yang kemarin kita umumkan di awal. Jadi ya sayangnya tidak sempat tertolong ya. Oke. Jadi kalau misalnya bisa kita sampaikan begitu Dok, ini kan kita belum tahu ya apa penyebabnya, kemudian proses tracingnya seperti apa. Tapi probability lewat udara itu bagaimana? Itu bagaimana Dok? Apa yang bisa disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dalam hal ini? Iya. Jadi kalau tadi dari hasil tracingnya, ketiga kasus ini kan sudah kita lakukan ya PE bersama Dinas Kesehatan. Sampai saat ini kita belum bisa menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Jadi kalau perjalanan ke luar negeri atau keluar kota sekalipun dalam 14 hari terakhir itu tidak ada. Kemudian menghadiri misalnya kegiatan yang ada makan bersama atau makan nasi kotak ataupun kegiatan halal bihalal bersama itu juga tidak kita temukan ya pada waktu itu, atau buka puasa bersama ya. Jadi
Kemudian kalau dari faktor sosial ekonomi ini sebenarnya dia tinggal di kompleks perumahan yang bukan maksudnya dengan sosial ekonomi yang kurang baik ya. Jadi dia punya cukup akses untuk air bersih. Nah memang penularan, jadi sebelumnya apakah ada orang dewasa atau ada anak ataupun keluarga lain yang juga menderita sanit kuning itu tidak ada. Bahkan setelah yang bersangkutan sakit dirawat di rumah sakit juga tidak ada anggota keluarga yang kemudian mengalami gejala kuning. Jadi memang betul-betul masih banyak yang kita belum ketahui ya. Mungkin kalau ini kan semakin banyak kasusnya ada 18 dan juga ada yang kita verifikasi dari lapangan. Mungkin kita bisa lebih banyak paham mengenai pola penularannya. Dokter Nadia, untuk menjawab kekhawatiran masyarakat juga ya, mungkin bisa dibantu juga oleh Dokter Rino nanti dari aspek hepatologinya. Apakah ini hanya menyasar ke anak-anak saja atau juga orang dewasa? Karena saya Bahkan sempat lansia. membaca juga di grup keluarga saya, Dok. Jadi ada berita duka salah satu dokter spesialis kalau nggak salah ya, beberapa hari lalu ada yang meninggal dunia, Dok, karena hepatitis yang diduga akut misterius ini. Saya ingin konfirmasi juga nih kepada Dokter Nadia. Iya, yang menjadi tentunya concern WHO hepatitis akut berat ini adalah karena dia tidak diketahui penyebabnya dan sebagian besar dari kasus yang dilaporkan itu menyerang anak-anak. Jadi bukan berarti usia dewasa tidak mungkin ya untuk tertular penyakit ini, tapi dari data yang ada itu memang sebagian besar kurang dari usia 16 tahun. Di data kita itu memang ada yang usianya lebih dari 16 tahun ya, tapi di dalam WHO itu digolongkan sebagai epiling. Epiling itu adalah artinya dia memiliki kontak dengan anak yang diduga hepatitis akut berat, tapi anak-anak ya. Jadi mungkin karena jumlahnya itu masih sangat kecil, masih lebih banyak pada anak-anak, dan yang menjadi sebenarnya kewaspadaan WHO adalah hepatitis akut berat pada anak-anak. Tapi bukan berarti nanti ya ke depan mungkin nanti Dokter Rino juga nih apakah potensi penularan pada orang dewasa terjadi itu bisa saja ya, karena sebenarnya dia mirip sekali dengan gejala hepatitis A sebenarnya. Iya, Dokter Rino silakan mungkin ada bisa ditambahkan, Dok. Ya, jadi oleh karena sekali lagi masih misterius sehingga WHO sendiri pun belum bisa memastikan apakah memang saat ini akan terbatas pada anak saja, saya kira. Sehingga di dalam kategori WHO tersebut ada yang disebut sebagai tadi Dr. Nadia sudah sebutkan epiling. Epiling ini kelihatannya untuk berjaga-jaga untuk melakukan waspadaan juga bahwa kondisi ini bisa saja menyerang juga pada dewasa. Namun sesuai dengan batasan dari WHO sendiri, saat ini memang hepatitis yang dikatakan hepatitis akut misterius tersebut adalah pada anak-anak. Sehingga sesuai dengan batasan tersebut, maka pada dewasa kita tidak masukkan dalam hepatitis akut misterius tersebut. Walaupun kemungkinan tersebut memungkinkan ya, tapi ya. Ya, dimungkinkan oleh karena kan masih misterius nih, belum jelas gitu ya. Gitu. Oke, baik Dokter Rino. Jadi untuk saat ini karena kita masih terbatas begitu ya pengetahuannya mengenai salah satu penyakit ini, apa antisipasi yang bisa dilakukan tidak hanya anak-anak tapi orang dewasa, lansia semuanya? Ya, pertama tentu saya kira mencegah penularan ya. Jadi apa yang sudah dilakukan saat ini, terutama oleh yang dianjurkan oleh Kemenkes, yaitu dengan mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kebersihan makanan dan minuman, memakai masker, ini perlu sekali ditekankan. Kemudian bila ada timbul gejala mual, yang mirip gitu ya? Ya, lalu apalagi kalau sudah ada buang air kecil berwarna seperti teh kental gitu ya, itu harus segera mencari pertolongan ke dokter untuk dievaluasi lebih lanjut. Baik. Dokter Nadia, mungkin agar masyarakat bisa mendapatkan juga informasi, Dok, mungkin ada arahan dari pemerintah untuk masyarakat?
Jadi saya ingin mungkin menambahkan ya, walaupun memang kriteria WHO itu adalah anak pada usia kurang 16, tapi di dalam sistem kewaspadaan dini dan respon kita atau Public Health Emergency Center itu tetap mencatat kemungkinan gejala-gejala demam kuning ataupun sindrom kuning pada usia di atas 16 tahun. Dan juga tetap dilakukan ya pemeriksaan-pemeriksaan untuk memastikan apakah ini sama dengan kriteria hepatitis akut berat ya. Jadi tetap kita pantau dan kita monitor tentunya. Dan nanti juga pasti akan kita laporkan kepada WHO kalau memang betul hasil pemeriksaannya ke arah sana. Nah, sebagai upaya tentunya karena mengapa ini menjadi kewaspadaan ya, Mas Arief, Maria, sebenarnya bukan karena potensi menjadi pandemi. Kalau menjadi pandemi, hepatitis akut berat ini kayaknya masih jauh sekali ya. Karena tadi kan jumlah kasusnya itu dari, kalau kita lihat global saja, sejak awal April ditemukan kasus ini sampai sekarang kasusnya ini tidak terlalu banyak, hanya 400 kasus yang dilaporkan oleh berbagai negara. Tapi yang menjadi penting adalah karena kita tadi Dr. Rino sampaikan, kita banyak belum tahunya, kita belum tahu penyebabnya, kita belum tahu faktor resikonya, kita belum tahu pola penularannya. Sehingga kalau terjadi penyebaran, pasti akan terjadi peningkatan kasus dan yang kita takutkan akan terjadi kejadian luar biasa. Nah, karena kita banyak belum tahunya, kasusnya banyak, takutnya nanti akan kematian ataupun penanganannya yang jadi akan sulit. Oleh karena itu, mengapa kita terus menghimbau untuk kewaspadaan supaya cepat kalau ada gejala mual, muntah, diare, jangan tunggu kuning baru dibawa ke rumah sakit ataupun segera dibawa ke lembaga kesehatan. Ya, ini jadi penting untuk orang tua. Kedua, pastikan orang tua tetap menerapkan misalnya cuci tangan, kemudian pastikan nggak pakai alat makan bersama, apalagi kemarin ini anak-anak hidup mau sehat mulai dan bersih PTM ya. Iya, betul. Mulai PTM jangan lupa. Jadi anak-anak kita dipesani pada sekolah ya makan sendiri, gunakan alat sendiri. Kalau bisa jangan jajan dulu ya, seperti itu, bawa bekali makanan anak-anak kita. Jadi bagaimana menjaga personal higiene sanitasi dan jangan lupa protokol kesehatan memakai masker karena ada kemungkinan tadi ada virus adenovirus yang bisa menular melalui udara. Betul ya. Jadi tetap prokes karena dengan prokes satu intervensi kita bisa mencegah dua penyakit yaitu COVID-19 dan kemungkinan hepatitis akut berat ini. Ya, baik, cukup jelas. Pakai masker lah kalau gitu, pakai masker lah. Pakai masker langsung kita. Terima kasih banyak Dr. Siti Nadia dan juga Dr. Rino atas informasinya pagi hari ini. Waktunya juga telah disempatkan. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi setelah ada berbagai penelitian yang sudah dihasilkan. Terima kasih Dr. Rino, Dr. Siti Nadia. Dokter. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.